Selamat datang di channel Pesan Moral. Sebuah dunia di mana bayang-bayang berbisik dan kegelapan. Di sini, setiap sudut menyembunyikan misteri. Setiap malam menghidupkan ketakutan. Dan setiap kisah dirancang untuk mencengkeram jiwamu. Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena di channel ini, malam tak pernah sunyi. Dan kisah-kisah menyeramkan akan terus memanggilmu kembali. Bayang-bayang di balik cermin. Di sebuah desa terpencil yang terkubur di antara lereng gunung berkabut dan hutan tua yang tak pernah disentuh sinar matahari, berdirilah sebuah rumah tua yang dikenal sebagai Rumah Charmin. Rumah itu sudah ditinggalkan selama lebih dari 50 tahun. Namun cerita-cerita mengerikan tentangnya tetap bergema di antara penduduk desa. Dinding kayunya yang lapuk penuh dengan lumut hitam. Jendela-jendelanya pecah dan menganga seperti mulut yang membisu. Dan atapnya yang runtuh sebagian. Tampak seperti tengkorak raksasa yang terbuka. Orang-orang bilang, di dalam rumah itu ada cermin besar. Yang bukan sekadar benda mati, cermin itu hidup. Dan siapa saja yang berani menatapnya terlalu lama akan melihat sesuatu yang bukan manusia. Sesuatu yang haus akan jiwa. Aku, Dina, baru saja pindah ke desa itu bersama ibuku setelah ayahku meninggal. Dalam kecelakaan misterius yang tak pernah benar-benar kujelaskan. Kami meninggalkan kota untuk mencari kedamaian. Tapi desa ini justru terasa seperti makam yang bernapas. Angin malam selalu membawa suara-suara aneh, tangisan pelan. Bisikan yang tak jelas, dan kadang-kadang jeritan yang tiba-tiba terputus. Rumah kecil yang kami tempati hanya beberapa ratus meter dari rumah Charmin. Dan ibuku berulang kali memperingatkanku untuk menjauh. Jangan pernah ke sana, Dina. Katanya dengan suara gemetar. Matanya penuh ketakutan yang disembunyikan di balik senyum tipis. Ada hal-hal di rumah itu yang lebih tua dari desa ini sendiri. Tapi aku bukan anak kecil yang mudah ditakuti oleh cerita nenek tua. Rasa penasaranku membakar. Terutama setelah mendengar bisik-bisik dari anak-anak desa tentang cermin yang bisa berbicara. Dan makhluk-makhluk yang bersemayam di baliknya. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung rendah di langit,
aku memutuskan untuk menyelinap ke rumah Charmin. Aku membawa senter tua yang baterainya sudah lelet. Pisau lipat kecil yang kupunya sejak kecil. Dan sebuah gelang kayu dari ayahku, aku tak tahu kenapa. Tapi rasanya itu satu-satunya benda yang memberiku sedikit keberanian. Kabut malam itu begitu tebal hingga aku hampir tak bisa melihat kakiku sendiri. Tapi aku terus berjalan, dipandu oleh bayangan rumah tua yang menjulang seperti raksasa yang tertidur. Pintu depan rumah itu sudah setengah lepas dari engselnya. Dan ketika aku mendorongnya, suara deritanya menggema seperti jeritan yang tercekik. Bau busuk langsung menyergap hidungku, campuran kayu laput, jamur, dan sesuatu yang manis namun mengerikan. Seperti daging yang membusuk di bawah sinar matahari. Lantai kayu berderit keras di bawah kakiku. Dan setiap langkahku terasa seperti mengundang sesuatu yang tersembunyi untuk bangun. Cahaya senterku menyapu ruangan yang penuh debu. Furnitur rusak dan sarang laba-laba yang tampak bergerak perlahan, seolah hidup. Dinding-dinding penuh dengan koretan aneh, simbol-simbol yang tak kukenali. Gambar tangan yang mencakar. Dan kata-kata seperti lihat akal. Yang ditulis dengan tinta hitam yang tampak masih basah. Aku melangkah lebih dalam. Melewati koridor sempit yang dindingnya mulai mengeluarkan suara. Pelan seperti napas yang tersengal. Atau mungkin cakaran kecil dari dalam kayu. Udara semakin dingin. Dan aku bisa melihat embun nafasku membentuk asap putih di depan wajahku. Di ujung koridor, ada sebuah pintu kayu tua. Dengan noda hitam yang tampak seperti darah yang sudah mengering. Aku mendorongnya perlahan. Dan pintu itu terbuka dengan deritan yang menusuk telinga. Memperlihatkan ruang utama, dan di sana, di tengah ruangan, berdiri cermin besar yang menjadi pusat semua cerita itu. Cermin itu raksasa, hampir menyentuh langit-langit. Dengan bingkai kayu tua yang diukir gambar-gambar mengerikan. Wajah-wajah manusia yang terdistorsi. Tangan-tangan yang mencoba merangkak keluar.
dan mata-mata yang tampak hidup menatapku dengan penuh dendam. Permukaannya buram, penuh goresan. Tapi tetap memantulkan bayanganku dengan jelas rambutku yang kusut. Mata lelahko dan jaket lusuh yang kupakai. Aku mendekatinya, langkahku ragu. Dan jantunganku berdegup kencang tanpa alasan yang jelas. Tapi kemudian, aku menyadari ada yang salah. Bayanganku tak bergerak sama denganku. Ketika aku mengangkat tangan kanan untuk menyentuh cermin, bayanganku malah memiringkan kepala dan tersenyum-senyum tipis. Yang penuh rahasia, yang tak pernah kulakukan. Aku mundur selangkah. Tapi bayanganku tetap berdiri diam. Menatapku dengan mata yang tiba-tiba menjadi hitam pekat. Seperti dua lubang tanpa dasar. Kamu akhirnya datang. Bisik sebuah suara dari dalam cermin. Pelan dan bergetar, seperti angin yang bertiup melalui tulang-tulang kering. Aku memutar tubuhku untuk lari. Tapi pintu di belakangku membanting tertutup dengan kekuatan yang tak wajar. Mengguncang dinding hingga debu berjatuhan dari langit-langit. Aku berbalik, dan bayanganku sudah tak lagi hanya bayangan. Dia melangkah keluar dari cermin. Kakinya yang pucat menyentuh lantai dengan suara basah. Seperti darah yang menetes dari luka terbuka. Wajahnya mirip denganku, tapi kulitnya terkelupas di beberapa tempat. Memperlihatkan daging merah yang berdenyut-denyut. Dan matanya yang hitam mengunci pandanganku. Dengan kebencian yang tak bisa kujelaskan. Jangan takut. Suaranya sekarang lebih dalam, lebih tua, lebih bukan manusia. Aku cuma ingin berteman. Sebelum aku bisa bergerak. Dia melompat ke arahku dengan kecepatan yang mengerikan. Tangannya yang dingin mencoba mencengkeram wajahku. Aku menjerit dan mengayunkan pisau lipatku. Tapi bilahnya hanya menembus udara kosong, dia lenyap.
dan tiba-tiba aku merasakan napas dingin di belakang leherku. Diikuti oleh tawa rendah yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku berbalik, dan dia berdiri di sana lagi. Lebih dekat dari sebelumnya. Tangan pucatnya menyentuh pundakku. Dan aku merasakan kulitku terbakar di bawah sentuhannya. Meninggalkan bekas merah yang berdenyut. Kamu nggak bisa lari. Dan dari sudut matanya mulai mengalir cairan hitam yang bau seperti logam dan kematian. Cahaya senterku berkedip-kedip, lalu mati total. Meninggalkanku dalam kegelapan bersama makhluk itu. Aku berlari membabi buta menuju pintu. Tapi ruangan seolah hidup, dinding-dinding bergeser. Lantai bergetar, dan aku mendengar suara kayu yang patah, serta retak di sekitarku. Dari kegelapan, suara-suara lain mulai muncul. Tangisan pelan seperti anak kecil yang tersesat. Jeritan yang jauh dan terputus-putus. Dan bisikan yang tak bisa kupahami. Aku tersandung dan jatuh. Tanganku menyentuh sesuatu yang basah dan lengket di lantai. Ketika aku mengangkatnya ke cahaya bulan yang masuk dari celah jendela, aku melihat darah merah tua menetes dari jari-jariku. Dan di lantai ada jejak kaki kecil yang terbentuk dari cairan itu menuju ke arah cermin. Tiba-tiba, cermin menyala dengan cahaya pucat yang tak wajar. Seolah ada api dingin yang menyala di dalamnya. Aku memaksakan diri berdiri dan menoleh ke arahnya dan di dalam cermin. Aku tak lagi hanya melihat bayanganku yang mengerikan itu. Ada puluhan makhluk lain yang muncul dari kegelapan di balik kaca. Seorang anak kecil dengan gaun putih lusuh berdiri di sudut. Matanya berdarah dan mulutnya terbuka lebar. Memperlihatkan gigi-gigi yang patah dan tajam. Di sampingnya, ada sosok wanita tua dengan wajah yang separuh meleleh. Agingnya menjuntai seperti lilin yang mencait. Dan tangannya yang panjang mencakar permukaan cermin dari dalam. Lalu, ada pria tanpa wajah, hanya lubang hitam di tempat matanya. Seharusnya berada dengan tubuh yang dipenuhi luka menganga. Yang mengeluarkan cairan kuning berbau busuk.
Mereka semua menatapku. Dan dari mulut mereka keluar suara yang bergema di kepalaku. Kami sudah menunggumu. Aku mencoba membuka pintu lagi, tapi gagangnya terasa seperti es yang membakar kulitku. Meninggalkan bekas luka yang berdarah. Dari balik dinding, suara cakaran semakin keras, kuku-kuku panjang yang menggores kayu. Diikuti oleh suara langkah basah yang mendekat dari koridor. Aku menoleh, dan dari kegelapan muncul makhluk lain, sebuah sosok tinggi dengan tubuh yang terpelintir. Kakinya patah ke arah yang salah, dan kepalanya bergoyang seperti boneka yang rusak. Matanya dijahit rapat, tapi darah merah masih menetes dari jahitannya. Dan mulutnya penuh dengan jarum yang bergerak seperti gigi. Dina. Panggilnya dengan suara yang terdengar seperti ayahku. Tapi penuh distorsi, seperti kaset tua yang rusak. Aku menjerit dan mundur, tapi makhluk yang menyerupai bayanganku tadi muncul lagi. Sekarang dengan wajah yang mulai berubah, hidungnya meleleh. Matanya membesar hingga menutupi separuh wajahnya. Dan mulutnya membentang hingga ke telinga. Memperlihatkan lidah hitam yang bergerak-gerak seperti cacing. Kamu milik kami. Dan tangannya yang dingin mencengkeram lenganku. Dengan kekuatan yang membuat tulangku berderit. Aku mencoba melepaskan diri. Tapi dari lantai muncul tangan-tangan lain, tangan-tangan pucat dengan kuku yang patah dan berdarah. Merangkak keluar dari celah-celah kayu. Salah satunya mencengkeram kakiku. Dan aku merasakan dagingku terkoyak saat kukunya menusuk kulitku. Aku menendang sekuat tenaga. Tapi mereka semakin banyak. Muncul dari dinding, lantai, bahkan dari langit-langit yang mulai retak. Di sudut ruangan, aku melihat sesuatu yang lebih mengerikan, sebuah makhluk tanpa kepala. Tubuhnya penuh dengan lengan-lengan kecil yang bergerak seperti laba-laba. Dan dari lubang lehernya mengalir cairan hitam yang membentuk genangan di lantai. Genangan itu hidup, bergerak ke arahku seperti gelombang kecil. Dan aku bisa mendengar suara rintihan dari dalamnya. Cermin tiba-tiba bergetar hebat, dan makhluk yang menyerupai bayanganku menarikku mendekatinya.
Aku merasakan tubuhku ditelan oleh sesuatu yang dingin dan licin, seperti air yang penuh dengan tangan-tangan tak terlihat. Dunia di sekitarku memudar, dan tiba-tiba aku berdiri di dalam cermin. Menatap ruangan kosong dari sisi lain kaca. Aku memukul-mukul permukaan cermin. Tapi tanganku hanya tenggelam ke dalam kaca seperti menembus air. Dan tak ada suara yang keluar di sisi lain. Aku melihat makhluk yang memakai wajahku tersenyum puas. Lalu berjalan keluar dari ruangan bersama. Makhluk-makhluk lain yang mulai muncul dari bayang-bayang seorang wanita. Dengan rambut yang terbuat dari ular kecil yang mendesis. Dan sesosok bayi yang merangkak dengan mata di seluruh tubuhnya. Aku terperangkap di dalam cermin dan waktu terasa tak berarti. Kegelapan di sekitarku hidup, penuh dengan makhluk-makhluk yang tak pernah berhenti bergerak. Ada sosok dengan tubuh terbalik, kepalanya di bawah dan kakinya di atas. Yang berjalan dengan tangan-tangan patah. Meninggalkan jejak darah dimanapun dia melangkah. Ada pula makhluk yang terbuat dari bayang-bayang, wajahnya berubah-ubah setiap detik. Dari ayahku ke ibuku, lalu ke wajah-wajah asing yang menjerit tanpa suara. Mereka mendekat, tangan-tangan mereka merangkak di tubuhku. Menarikku lebih dalam ke kegelapan yang tak berujung. Di dunia luar, aku mendengar suara ibuku memanggilku dari kejauhan. Tapi suaranya semakin jauh, semakin lemah, hingga lenyap sepenuhnya. Pagi harinya, warga desa menemukan rumahku kosong. Ibuku duduk di lantai, menangis sambil memegang gelang kayuku. Yang ditemukan di depan rumah cermin, penuh dengan noda darah kering. Mereka mencari di seluruh desa, tapi aku tak pernah ditemukan, hanya ada cermin itu. Yang sekarang memantulkan bayangan seorang gadis muda dengan wajahku. Berdiri diam dengan senyum tipis yang tak pernah hilang. Dikelilingi oleh bayang-bayang makhluk-makhluk yang terus bertambah. Malam demi malam, penduduk desa mulai mendengar suara-suara baru dari rumah cermin. Tangisanku yang bercampur dengan jeritan, tawa. Dan bisikan yang memanggil nama mereka satu persatu. Beberapa anak desa yang nekat mendekat mengaku melihat cermin itu bergetar. Dan di dalamnya, mereka melihatku tapi bukan aku yang mereka kenal. Mataku hitam pekat, tanganku penuh cakar, dan di belakangku puluhan makhluk mengerikan menunggu.
siap menyambut siapa saja yang berani menatap terlalu lama. Dan di dalam cermin, aku masih berteriak, tapi suaraku tak lagi milikku. Sesuatu yang jauh lebih tua, jauh lebih lapar, telah mengambil alih. Bayang-bayang di balik cermin dan aku tahu, ini baru permulaan dari malam-malam yang tak akan pernah berakhir.